Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Selama beberapa menit ke depan, saya dan kelompok kami akan menjelaskan kepada Ibu mengenai pentingnya membuat aplikasi alat outdoor. Di sini kelompok 3 ada Galuh Wibowo, Vicky Chandra Pramudia, dengan saya Brenda Anggara, dengan Imam Muhajirin. Dengan latar belakang perkembangan teknologi dengan pesatnya berdampak pada seluruh kegiatan manusia, begitupun dalam bidang transaksi penyewaan alat yang semakin kompleks, menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan teknologi yang mengharuskan untuk ditangani secara cepat dan tepat. Sekarang dibutuhkan sistem yang dapat mengelola penyewaan barang dan fasilitas sehingga proses tidak akan rumit sebelumnya. Penyewaan alat outdoor ini adalah jasa penyewaan alat-alat untuk kegiatan outdoor seperti mendaki gunung. Proses penyewaan di tempat sewa alat outdoor pada umumnya, penyewa harus datang dalam melakukan penyewaan dan mengatur tanggal penyewaan yang diinginkan, sehingga pelanggan tidak mengetahui barang yang ingin disewa apakah tersedia atau tidak secara langsung. Figure adalah sebuah proses aplikasi yang berfungsi sebagai penyewaan alat outdoor. Meskipun belum sempurna, namun dapat membantu sebagai sebuah sarana yang dapat membantu kegiatan metode penelitian. Metode ini yang digunakan dalam peneliti adalah metode waterfall. Waterfall adalah metodologi berbasis perkembangan sistem secara berurutan dari satu phase ke phase berikutnya. Di sini adalah tabelnya ya. Rekrutmen analis sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembangan harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan beberapa macam cara, diantaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Sistem dan software desain, informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap rekrutmen. Analis selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Implementation dan unit testing. Tahap implementation dan unit testing merupakan tahap pemrograman pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Integration dan sistem testing. Setelah seluruh unit modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasikan, selanjutnya akan diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Operation dan maintenance. Pada tahap terakhir dalam metode waterfall merupakan perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembangan untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Memberikan pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan serta penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Lanjut Mas Imam. Landasan teori. Sistem adalah kumpulan grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan elemen dari subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem. Elemen
Elemen yang terdapat pada suatu sistem meliputi tujuan sistem, batasan sistem, kontrol, input, proses, output, dan umpan balik. Teknologi. Menurut Miyarso, teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada dan area untuk menjadi bagian integral dari suatu sistem. Data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Informasi. Informasi adalah pesan, ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Lanjut Mas Imam. Teknologi informasi. Menurut Hak dan Kin, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Penyewaan. Pengertian sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa. Uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu yang boleh dipakai dengan membayar uang. Aplikasi. Aplikasi adalah subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Requirement, list sistem informasi penyewaan alat outdoor, kebutuhan dan pelanggan. Pelanggan mengisi form pendaftaran pelanggan. Pelanggan dapat melihat informasi barang sewa dan harga barang sewa. Pelanggan melakukan penyewaan. Pelanggan mendapatkan cetak bukti sewa. Pengguna harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk dapat melakukan login. Pengguna harus melakukan login untuk dapat mengakses aplikasi ini dengan memasukkan username dan password agar privasi masing-masing pengguna tetap terjaga keamanannya. Sistem melakukan penyimpanan dan data penyewaan alat camping. Kebutuhan admin. Admin dapat melihat, mengubah, dan menghapus data pelanggan. Admin memberikan informasi barang dan harga sewa. Admin mengolah data penyewaan. Admin melihat riwayat data penyewaan. Lanjut Mas Imam. UML, Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL, serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Contoh UML yang sering digunakan adalah use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Lanjut.
Halo? Halo. Oke, kita lanjut ke bagian use case. Di sini ada aktor pengunjung, dia dapat melakukan kontribusi dalam kegiatan. Pertama, melakukan pendaftaran. Yang kedua, dia bisa melihat informasi sewa. Kemudian beralih ke aktor pelanggan. Dia bisa melakukan penyewaan, login, dan logout. Dan ketiga ada aktor admin. Dia dapat melakukan banyak hal. Yang pertama login, logout. Tentu saja memberikan informasi sewa, mengelola database, dan mengelola database ini mempunyai extend yaitu data pelanggan, data penyewaan, data produk itu termasuk extend dari mengelola database. Dan adapun include yaitu login ke melakukan pendaftaran. Dan satu lagi yaitu cetak bukti sewa termasuk extend dari melakukan penyewaan. Boleh di next. Yang kedua ada diagram activity. Di sini kita bisa lihat activity diagram penyewaan camping dimulai dari melakukan pendaftaran, dimulai dari pelanggan melakukan pendaftaran. Yang kedua di input oleh sistem yaitu menyimpan data, berlanjut kepada pelanggan lagi melakukan login, masukkan username dan password. Jika dia kemudian lanjut ke bagian login, kalau misalkan dia sudah betul, bisa dilanjut ke bagian home. Setelah bagian home yang terdapat pada sistem, pelanggan dapat memilih barang yang akan disewa, kemudian melakukan tanggal sewa, tanggal selesai dan jumlah. Kemudian yang penting yaitu dapat melakukan check out. Nah, kemudian dari pihak sistem menyimpan data, kemudian pelanggan melihat data sewa, diakhiri dengan selesai. Nah, pihak sistem ini menyimpan data, dan di bagian admin hanya menyimpan data. Nah, yang terakhir itu ada di bagian pelanggan itu dapat melihat histori sewa, kemudian selesai. Boleh di next lagi. Yang ketiga ada bagian sequence diagram sewa, yaitu ada pertama bagian user. User melakukan buka halaman sewa. Yang kedua ada pilih produk tertentu. Yang ketiga ada input tanggal sewa, tanggal kembali dan jumlah. Yang keempat ada get penyewaan atau mendapat penyewaan. Yang kelima ada display data sewa, yaitu tampilan layout dari transaksi sewa kita. Yang keenam ada menampilkan data sewa. Yang ketujuh bisa print out atau yang biasa kita sebut dengan cetak. Oke, bisa dilanjut. Yang keempat ada class diagram, yaitu bagian user ada alamat dengan type integer, blokir integer, email integer, KTP, level, nama underscore lengkap, nomor telepon, password, user ID, mungkin sudah tertera di sini ya. Kemudian user melakukan transaksi. Di sini ada credit underscore on dari harga jumlah dan tersebut. Kemudian di bagian transaksi dapat memilih yaitu produk, credit underscore on, deskripsi gambar, dan lain-lain. Mungkin bisa dilanjut. Boleh dilanjut, Mas Imam? Mungkin RDLRS kita serahkan kepada Mas Imam.